Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para guru, sesepuh, tokoh masyarakat, lebih khusus yang mulia guru kita Al-Ustaz Haji Rahmatullah, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Bapak Kiai Haji Nasruddin beserta para ustaz yang lain. Terima kasih pembawa acara Bang Akli, Sohibul Bait, keluarga besar yang kami muliakan, jamaah sekalian yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul yang pertama dengan tulus ikhlas. Kita berdoa untuk almarhumah yang tadi sudah dikirimkan, dibacakan nama-namanya. Kita doakan bersama, semoga beliau-beliau yang telah disebutkan tadi Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menempatkan nikmat di alam barzah, dan semoga kita semua juga bisa nanti kalau suatu saat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, di samping kita mendoakan orang-orang yang telah kita kirimkan tadi nama-namanya, mari kita ambil hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dalam majelis seperti ini. Di Al-Quranul Karim ada orang-orang yang Allah kondisikan dia itu dalam keadaan nyaman kapanpun dan dimanapun dia. Ketika hidup, hidupnya nyaman. Ketika sakaratul maut, Allah buat nyaman. Ketika di alam barzah, Allah buat nyaman. Di hari kiamat, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kayak begitu. Allah yang mengkondisikan orang-orang bisa begitu. Pertanyaannya, amalan apa? Apa yang mereka kerjakan sehingga hidupnya di dunia beres, sakaratul maut enak, hari kiamat masuk surga? Hebat banget orang ini. Amalan apa? Saya tanya dulu dah biar gak ngantuk. Kalau dikasih amalan sama kiai, girang gak? Girang. Apalagi dikasih amalan enten jodoh.
Yang perjaka tuh girang banget. Yang dagang dikasih amalan biar laris, girang. Yang sehat biar sembuh, dikasih amalan, girang. Ini yang kasih amalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita girang dengan amalan ini. Surat Az-Zumar ayat 10. Nih, amalan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Ujung ayatnya apa nih? Insyaallah apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nih, yang mau enak, yang mau nyaman, yang mau baik-baik saja, dunia, sakaratul maut, di alam barzah, di hari kiamat, ini Allah yang kasih. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul, sampaikanlah, beritakanlah kepada umatmu, ya ibadilladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Tips yang pertama, mau Allah kondisikan hidup kita enak kapan saja, di mana saja, nyaman, sejahtera, yang pertama beriman. Nah, cuma kan orang banyak ngaku beriman, tapi kerjaannya enggak kayak orang beriman. Contoh nih, maaf, ada hadis Nabi, laisal mu'min, bukanlah orang yang beriman yang sempurna, bitta'an walal la'an walal fa'ishi walal badhi. Dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi kata Nabi dia bukan beriman yang sempurna. Kalau suka apa? Suka caci maki, suka mencela, suka berkata-kata kotor, suka memfitnah. Itu belum beriman yang sempurna. Ada gak Pak rajin sholat, suka nyaci maki orang? Lah banyak Pak, jangan malu. Suka nyela orang, ada. Ini bukan iman yang ini yang Allah kondisikan baik-baik saja. Imannya iman yang kokoh. Bahkan ngaku beriman ada, sholatnya setahun 2 kali. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang begitu. Itu yang pertama. Cuma perlu saya tambahkan, Allah kondisikan dia baik-baik saja, bukan berarti kalau dia pedagang berarti untung terus. Enggak. Bisa jadi dia rugi, bahkan bangkrut, tapi Allah kondisikan hatinya baik-baik saja. Bukan berarti dia nggak pernah sakit, dia juga kena sakit, tapi Allah kondisikan hatinya baik-baik saja ketika sakit, Pak. Itu Pak, kalau waliullah sebulan nggak sakit nangis, sebulan nggak sakit nangis, itu para wali. Kalau kita
Ya Allah sakit mulu ya Allah. Waliullah sebulan gak sakit nangis. Kenapa? Mereka tahu kalau Allah kasih sakit kepada kita, itu berarti Allah masih sayang sama kita. Lanjut ini. Lanjut ya. Nah, yang pertama beriman yang kokoh. Yang kedua, bagaimana Allah agar mengkondisikan kita baik-baik saja di alam barzakh. Sekarang yang kita doakan berada di alam barzakh. Al-Quran bilang ada alam barzakh. Sakaratul maut nggak susah. Yang kedua apa? Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhanmu, bertakwa kepada Allah. Kalau kita buka tafsir, yang Allah kondisikan kita, siapapun kita baik-baik saja itu ittaqur rabbakum, yang dapat menjaga ketaatannya. 5 waktu yang wajib dia nggak tinggal, dia bisa jaga ketaatannya tuh. Ramadan sebulan penuh sehat dia bisa jaga ketaatannya itu. Yang wajib bisa dia jaga itu. Bahasanya istiqomah. Ramadan tarawih hukumnya apa? Sunnah. Kadang-kadang ada yang bisa menjaga itu cuma malam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bisa jaga tuh tarawihnya. Kesononya sepi. Mikir lebaran. Iya. Kalau di Cipayung itu banyak masjid musola, ramenya di awal-awal aja. Kalau di Cipayung. Sama. Di sini mah enggak kan? Sama. Enggak di sini. Kalau sama beda. Enggak salah. Parah. Nggak beda. Jadi bisa dia jaga tuh. Baca Quran dia bisa jaga. Zikir dia bisa jaga, terutama yang wajib. Bisa menjaga ketaatannya. Yang kedua, ittaqur rabbakum. Ini kan yang kita cari, Bapak. Kita cari, kita baik aja. Nggak punya uang, hati kita tenang, lagi sakit tenang, sakaratul maut damai, alam barzah dapat nikmat, meninggal di hari kiamat masuk surga. Kan yang kita cari ini ada di sini tipsnya. Az-Zumar ayat 10 tadi. Yang kedua apa? Ittaqur rabbakum, yang bisa meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Tadinya yang wajib-wajib ditambah yang sunnah-sunnah. Sedekah tadinya setahun 2 kali, setahun 10 kali. Sebulan tadinya sekali, sebulan 3 kali. Ditambah tuh ketaatannya. Mudah-mudahan kita mau bertekad, mau melakukan ini, Pak. Hebat banget ini kalau bisa begini kita. Ayat berlanjut. Qul ya ibadilladzina amanu taqur rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Jadi nggak perlu pergi ke dukun biar sukses, biar laris. Kadang-kadang kita kita ini terlalu mengandalkan kemampuan kita.
Kita pikir kita bakal berhasil, kita bakal sukses kalau kita pinter, kalau kita gigih. Enggak. Sesukses apapun, sepintar apapun, kita enggak akan berhasil kalau Allah tidak kehendaki. Nah, makanya ayat ini berlanjut. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, maaf, dengan tulus ikhlas. Ini yang ribet. Ya Pak, yang ribet ini. Sedekah amal baik bukan? Di hadapan manusia amal baik, di hadapan Allah belum tentu. Tergantung apa? Niatnya. Ini makanya Nabi bilang, umatku, kamu jangan hanya takut berzina, takut syirik, takut juga dong sama apa? Ittaqus syirkal asghar. Hindari dirimu, takut dong kamu umatku sama syirik kecil. Kalau sahabat bertanya, wa masyirkul asghar? Apa syirik kecil? Qala Nabi menjawab, ar-riya. Riya itu syirik kecil. Ini yang muhbatatun a'mal, menghapus pahala amal-amal kita. Insya Allah tuh. Belum tentu dilihatnya baik di hadapan Allah, belum tentu kalau hatinya riya. Jadi yang Allah kondisikan baik-baik saja ketika dia berbuat baik, berbuat baiknya tulus ikhlas. Kita terus belajar untuk ikhlas. Susah apa gampang Pak ikhlas? Masya Allah, susah. Kenapa orang riya? Ma aslu riya? Apa pokok pangkal riya? Talabukal manzilata fi qulubil khalqi. Imam An-Nawawi. Riya itu asalnya pencarianmu terhadap kedudukan di hati manusia. Kita cari posisi kita di hati orang lain. Untuk apa? Al-ismatu, agar kita dihormati. Al-jahu, agar kita disegani, agar kita punya jabatan. Al-istihya'u, agar kita dimuliakan. Itu orang riya nyarinya itu. Pengen dimuliakan orang, pengen dihormati orang, pengen disegani orang. Dia baca Quran, dia haji, dia sedekah, dia salat, dia zikir. Tujuannya itu muhbatatun lil a'mal, hapus semua pahala amal-amalnya. Pak, tambah berat mata ya. Nah, dikit lagi nih, ujung ayatnya nih. Tadi ayatnya itu orang yang berbuat baik, tulus ikhlas. Berikutnya itu kan tadi lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Pakai tanwin. Ini kalau suka ngaji nih Masya Allah. Baca Quran ada hasanatu sama hasanatun, itu artinya beda. Hasanatu baik, hasanatun tun Allah kondisikan dia dalam keadaan baik di semua sendi-sendi hidupnya, pakai tun. Jadi Allah akan kondisikan dia di mana saja dalam keadaan nyaman, sejahtera, enggak takut, enggak was-was, enak hidupnya, enak meninggalnya, enak nanti masuk surga. Itu makna hasanatu.
Lanjut. Ayatnya ini belum selesai. Wa ardullahi wasi'ah. Wa ardullah, dan bumi Allah sangat luas. Pak, apa maknanya? Kita tahu bumi Allah sangat luas, tapi maksudnya apa? Ada nggak Pak? Kita berbuat baik dicurigai. Ada nggak? Ada. Oh, baik-baik itu dia. Nah, baik-baik itu dia. Pengen tuh dia berbuat baik dicurigai. Kalau kebaikan kita tidak diterima di satu tempat, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah masih sangat luas, kita bisa berbuat baik di mana saja. Tapi jangan ngambek. Berbuat pengen ikut berpartisipasi di musola itu, di masjid itu, dicurigai. Bodoh amat bang, gue di sana aja. Itu namanya ngambek. Beda itu. Ini yang dia sadar betul, ya Allah, ini harus sabar ketemu yang begini. Kenapa? Saya bisa berbuat baik di tempat yang lain, menunggu kebaikan-kebaikan kita orang-orang di mana saja. Ada satu kisah, hadis sebetulnya. Nabi bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhil muslimin. Kata Nabi, aku melihat seseorang bolak-balik di surga. Nyaman dia tuh. Bolak-balik, bahasa Prancisnya warawiri kan gitu ya. Bolak-balik di surga, kata Nabi. Nyaman dia, enjoy dia. Kemudian kenapa dia masuk surga? Senyaman itu fi syajaratin qata'aha, karena dia memotong pohon min zahri tariq, yang menghalangi jalan, kanat tu'dhil muslimi, yang mengganggu orang-orang muslim yang lewat. Jadi pas dia jalan ada pohon tumbang, dia mikir, ya Allah, kalau orang Islam lewat ini pada keganggu nih, gak bisa lewat, motor gak bisa lewat, apalagi mobil. Dulu pada mobil dulu. Ini gimana ini? Dia potong pohon, dia singkirkan itu. Akhirnya apa? Gara-gara amal kayak begitu, dia masuk surga. Cuma jangan kepinteran. Kalau begitu gampang, gak usah sholat, gak usah puasa, ngapain? Nyari aja pohon tumbang, keliling. Maksudnya yang wajib-wajib kita kerjakan, tapi jangan sepelekan amal yang ringan-ringan. Kenapa? Ada hadis Nabi, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin na'li wan naru mithlu dzalik kan shalihin. Surga itu bisa lebih dekat kepadamu, kata Nabi, melebihi sepatu dengan talinya. Tali sama sepatunya rapat. Wan naru, dan neraka juga bisa lebih dekat dari itu, melebihi sepatu dengan talinya. Apa maksudnya? Syarah hadis dijelaskan, jangan kita remehkan amal-amal yang ringan, yang kecil, karena kita tidak tahu amal mana yang menghantarkan kita ke surga. Sebaliknya, jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena kita tidak tahu
dosa mana yang menghantarkan manusia masuk ke dalam api neraka. Ini mengingatkan kita yang masih hidup. Terakhir, Nabi mengatakan al-qabr, kubur itu adalah, alam barzah itu adalah awalu manzil min manazilal akhirah. Alam barzah itu, kubur itu adalah tempat yang pertama di antara tempat-tempat alam akhirat. Nah, karena itu, karena yang kita doakan sedang berada di alam barzah, maka Nabi berpesan berikutnya, wa mimma yanfa'ullahu bihil mayyiti, dan di antara Allah memberikan manfaat, kebaikan untuk orang yang sudah meninggal adalah lewat apa? Pertama, ad-du'a ulahu, doa orang-orang yang masih hidup dirasakan manfaatnya oleh mereka sekarang, Pak, yang kita kirimkan nama-namanya. Wal istighfaru, istighfar kita juga insya Allah permohonan ampun kita untuk mereka itu, kata Nabi, bermanfaat untuk mereka. Berikutnya watasadduqu anhu, sedekah untuk mereka juga bisa bermanfaat dari orang-orang yang hidup. Alhamdulillah, ini banyak sedekahnya ini, ya. Makanya nanti bagusnya dibawa pulang, apa dimasukin lagi? Bawa pulang, karena sudah sohibul bait, niat sudah mau disedekahi. Buat disedekahin Pak, nanti jangan malu-malu Pak, bawa pulang aja Pak. Ya pakai ya, bawa pulang. Namanya apa tuh dulu? Buat ketok pintu apa istilahnya ya? Jangan itu buat tempat lain. Iya. Jadi ini sedekah dari keluarga yang hari ini kita haulkan. Jadi semoga yang kita bacakan tadi ayat Al-Quran, tahlil, sholawat, zikir, semua Allah terima sampai kepada almarhum almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.